Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Lukas pasal 24. Sangat senang pasal yang 24. Saya percaya pagi ini Tuhan akan memberitakan satu hal yang sangat besar. Seperti renungan pagi ini, Tuhan berbicara kepada saya. Pagi ini saya selalu merenungkan dan menerima. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Joshua. Dan saya merasakan Roh Kudus memberikan saya terang yang besar. Di saya pasal 24 ya, awal pemuraan, awal penglihatan, awal dari langit, atau saya memberi tema yang lain. Sekarang ini langit yang pertama memulai yang pertama, pada langit yang pertama. Saya merenungkan kemarin di saat Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit pada awal pemulaannya adalah gelap. Di saat Roh Tuhan mengelilingi dan firman Tuhan berfirman ada terang, maka ada terang. Di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan di situ keadaan dunia ini seluruhnya gelap. Sampai di Lukas pasal 24, dan saya melihat satu dataran waktu pertama kali Tuhan menciptakan Adam, tapi Tuhan melihat itu ciptaan yang terbaik, tapi dia gagal. Dan saya tuh sambil memikir dan berkata, ya, jadi perjemaat mestilah sangat serius ya. Jadi memohon Tuhan membantu kita. Adam yang pertama diciptakan Tuhan pada hari ke-6 dan dia gagal. Dan pasal pertama yang ketiga ini dan juga diciptakan dan juga. Dan sekarang Adam yang kedua diciptakan yaitu anaknya Tuhan. Yaitu Adam yang kedua yaitu anaknya Tuhan, dia sendiri. Dan dia melalui percobaan dan juga bertarung dengan iblis dan akhirnya dia menang. Dan dia bagaimana menang? Kalian renungkan. Di saat dia naik ke kayu salib yang kemarin kita bahas dan dijual dan dihakimi, diadili dan disalib. Seperti kemarin dia berkata, laku tanganmu, Rohku saya serahkan kepadamu. Peace out ya. Itu mengorbankan rohnya. Dan dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dan juga akhirnya batu suci terbelah. Dan dia membuka satu jalan pohon kehidupan supaya orang bisa masuk ke dalam. Yaitu di sini membuka satu jalan.
Itu yaitu jalan-jalan yang penuh dengan dorang. Jadi kita setiap orang mesti memikul salib kita sendiri dan mengikuti Tuhan. Dan kemarin kita belum kita bahas dan dia ditabrak. Di saat ini dia berjalan, dia ada di mana? Dan di saat dia dijual dan kuasa kegelapan berkuasa, dan dirangi apa yang terjadi. Dan Allah Bapa melakukan apa? Dan Roh Kudus melakukan apa? Dan malaikat melakukan apa? Saya percaya di saat kuasa kegelapan berkuasa, dan di dalam saat kuasa kegelapan berkuasa dan anak domba ini terharang, dan di langit juga tidak mengulurkan tangannya untuk menolongnya, hanya Yesus sendiri dan orang yang menjadi manusia yang seutuhnya dengan sifatnya manusia. Dan dengan sini bergumul dengan iblis dan sekelompok orang bersamanya. Dan di saat itu dia berkata, "Ya Allah Bapa, kenapa Engkau meninggalkan saya?" Dan Tuhan tidak mengulurkan tangannya supaya anaknya dengan seorang diri itu menghadapinya dengan sifat kemanusiaannya untuk menghadapinya. Ya, ini yang saya tahu, ya, Yesus mati dan rohnya sampai di dunia kematian. Di dalam dunia kematian dia terus bergumul. Dan seluruh manusia yang belum terselamatkan dan juga mereka masuk ke dalam dunia orang kematian dan mereka mempunyai dosa. Maka di dalam dunia kematian mereka terikat. Tetapi Yesus adalah domba penebus. Seperti Pilatus berkata 3 kali, "Saya tidak mendapatkan semua kesalahannya." Dan sampai di tempat dunia kematian, rantai dunia kematian tidak bisa membelenggunya dan dia mendapatkan kemenangan. Dia melewati belenggu lantai dunia kematian. Jadi saat itu dunia kematian tidak bisa membelenggu dan mengikatnya. 3 hari kemudian Tuhan membuat dia bangkit dari kematian. Jadi di saat ini dia bisa melewati kematian dan melewati semua keselamatan. Ini adalah Adam kedua. Adam yang pertama gagal. Jadi Adam yang kedua ini, ya, Adam pertama ini sudah gagal, maka Adam yang kedua ini adalah anak Allah, ya, dia menjadi manusia seutuhnya, datang ke dunia ini dan mengalahkan semua percobaan dan mengambil suatu kekuasaan. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Dan semua ini yang kita lihat. Yaitu pemuraan yang dari awal. Dan kita lihat di dalam perjanjian lama kita
melakukan hari Paskah, yaitu seperti yang kejadian ini sampai di dalam Injil ya, di dalam yang terakhir ini mereka tuh datang menyembah Yesus dan dan akhirnya Yesus diangkat naik ke surga. 7 hari pertama kita datang memuji Tuhan. Jadi perjanjian baru kita mewakili perjanjian lama. Jadi di sini permulaan dari awal yang mulai. Jadi dari langit kita mulai. Jadi kenapa kita melihat begini? Jadi itu yang kita terima. Jadi pagi ini saya membicarakan di saat kita memasuk pasal 24. Kita melihat terjemah yang asli. Kita melihat tuh pasal 56 yang bunyi. Dan mereka menyediakan lempat-lempat demi mereka satu pagi-pagi pada hari pertama minggu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Di Lukas pasal 23 ayat 46, pasal 23 ayat 26 yang B-nya ya, dan boleh juga termasuk pasal 24 ayat pertama. Dan kita pasal 23 dibagi 50 ayat ya, yaitu dimasukkan itu minggu pertama di hari ke-7 di hari pertama. Dan di sini saya taruh di pasal 24 ayat pertama ya, dan artinya akan lebih sempurna. But on the first day, hari pertama, kita mulai lagi. And other verse, hari Sabat, ayat pasal 23 ayat 26 yang B, yang mereka tuh on the Sabat, hari Sabat ya. Dan mereka istirahat pada hari Sabat, mereka istirahat untuk hukum Taurat ya. Yaitu waktu itu artinya itu hari Sabat. Jadi arti hari Sabat ada 3, yaitu pertama Levat itu menyambut, yang kedua refresh itu memperbarui, yang ketiga conference yaitu terhubung. Jadi di Alkitab menyatakan di saat Adam kedua sampai sini hari ketiga, di hari Sabat, dan mereka tuh sudah melakukan hari Sabat yaitu Minggu ya, hari Jumat, pada hari Jumat jam 6 malam yaitu Yesus ditabrak dan mereka melakukan hari Sabat. Dan terhubung di pasal 24 mulai part on the week, yaitu pada hari Sabat itu, pada hari pertama minggu itu we're still fairly only, yaitu satu pagi-pagi
They came from the tomb carrying what they have prepared, spices. They came to the They came carrying to the tomb, the spices, dan mereka membawa rempah-rempah, yaitu ada sesama tem, ya, itu sekelompok perempuan, ya, dan mereka membawa rempah-rempah sampai di kubur, yaitu yang paling istimewa di mana pas the one on the week, itu 7 hari. Itu artinya itu apa? Yaitu Sabat, itu hari Sabat. Itu sama yang depan tuh, hari Sabat itu satu kosakata. Ya, ini yang ingin dibicarakan itu tentang hari Sabat itu, yaitu yang terhubung dengan hari Sabat hari pertama, yaitu 1 minggu hari pertama, itu hari Sabat yang pertama sudah selesai. Itu hari pertama di saat Tuhan menciptakan Adam, dan juga akhirnya hari Sabat, dan juga hari Adam yang kedua, dan dia menang, dan sesudah menang dan dia melakukan apa? Hari pertama, the first day, the work of the Sabbath. Ini sekelompok wanita ini dan pagi-pagi membawa rempah-rempah, dan mereka sampai di kubur, dan dia mendapatkan kuburan ini kosong. Di Kejadian pasal pertama berkata, di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, langit itu kosong, dan Tuhan menciptakan. Jadi hari pertama di saat permulaan dari kehidupan yang pertama, dan kuburan ini kosong. Tapi di sini orang masih terus melakukan semua di dalam masa lalunya, dan mereka, Yesus sudah mati, dan sekelompok wanita ini datang ingin mengurapi tubuh Yesus, dan dia di sini melihat kuburan itu kosong. Dan batu sudah terguring dan tidak mendapatkan mayat Yesus. Maka datanglah mendekatlah 2 malaikat kepada mereka. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan pada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan 3 hari bangkit. Dan di kuburan itu sudah tidak ada. Kenapa kamu masih mencari orang yang mati? Yesus sudah bangkit. Ini ada permasalahan manusia. Yesus sudah bangkit. Itu awal dari permulaan dari hari Sabat. Tapi kenapa kita masih terus di dalam masa lalu? Saya seperti Yesus mati, sebenarnya Yesus sudah bangkit, tapi kita masih merasakan, memikir ya Yesus sudah mati, masih mati, tapi kita masih tetap berjalan dalam masa yang lalu. Maka perempuan ini berlari dan takut, berkata kepada mereka, tapi mereka tuh tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Dan ayat 12, dan Petrus juga
lalu cepat-cepat pergi ke kuburan itu dan melihat apa yang mereka katakan itu benar, dan melihat satu kejadian itu. Dan di sini dicatat ya, Petrus tidak percaya, dia berlari sama Yohanes, dan Yohanes larinya lebih cepat ya, karena Petrus larinya lebih pelan, dan Yohanes lebih muda karena berlari sama sini dia melihat, dan tapi mereka tidak percaya. Dan sini kita lihat permasalahan manusia, saudara-saudara semua. Saya memberi tema ini di saat ini, permulaan langit, mulai dari awal permulaan Yesus sudah bangkit, mengubah seluruh dunia ini, berubah, membuat dalam dunia roh ini juga ada satu perubahan. Dan tidak dulu kuasa kegelapan menyinari dunia, satu di sini ada permulaan yang mulai, dan seperti langit dan bumi, dan kubur itu kosong. Kenapa kita masih terus tidak percaya di dalam belenggu? Mereka berkata kepada kita Yesus sudah bangkit. Dan melalui Alkitab dikatakan semua itu adalah benar. Dia akan naik ke kayu salib dan hari ketiga bangkit, sudah berhasil ya. Tapi murid-murid dan apa yang dikatakan oleh perempuan ini, dan mereka berkata ini asalkan omong kosong. Dan kita melihat diri kita sendiri, kita melalui permulaan yang awal ini kadang kita juga tidak percaya, dan kita yang terjemah Alkitab ini kadang kita juga tidak memahami. Dan di sini itu dicatat ya, minggu pertama, hari pertama minggu itu hari Sabat. Sebab Sabat itu apa artinya? Terhubung dengan Tuhan, memperbaharui, dan di dalam pesta yaitu menyatakan tentang kepercayaan kita. Yesus sudah bangkit dan terhubung dengan kita. Karena dia, kita boleh berjalan ke jalan pohon kehidupan dan masuk ke dalam surgawi. Dan ya, kita mendapatkan hari Sabat, yaitu di Ibrani dikatakan tentang hari Sabat. Bukan yang dikatakan Yosua membimbing rakyat bangsa Israel ke tanah Kanaan, yaitu tentang hari Sabat, ya tentang hari Sabat yang lain. Di setiap saat, setiap detik kita terhubung dengan Tuhan, ya juga diperbaharui, juga di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, di pos dengan Tuhan, fellowship, ada hubungan dengan Tuhan. Dan kita melihat, kita akan melihat, oh begini. Tapi kita tidak hidup di dalam hari Sabat, tapi kita hidup di dalam kematian. Kita masih tidak percaya. Dan ayat 3 sampai 33 sampai pasal ayat 32, yang ayat pertama itu pagi-pagi benar ya yang terjadi. Ayat 13 sampai 32 itu menceritakan tentang siang hari, yaitu di siang hari ya. Dan Yesus berjalan bersama mereka dan membuka mata mereka. Itu di dalam perjalanan ini. Hari pertama, di saat hari pertama hari Sabat, Yesus bangkit.
dan berkata pada mereka, mereka tidak percaya. Dan juga dan di sini berkata kepada kita, kamu tidak percaya. Betul, itu kuburannya sudah kosong. Saya memberitahukan kepada kamu, tapi kamu tetap tidak percaya. Sudah dimenangkan, kamu juga tidak percaya. Tidak dimenangkan, kamu juga tidak percaya. Ke-11 muridnya datang akan dipukul berapa puluh pukulannya, tapi tidak begini. Di dalam jalan ini, bisa Immanuel ini, perjalanan ini, dan kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Jadi langit dan bumi awal permulaan yang baru sudah tidak sama lagi. Dahulu kuasa kegelapan berkuasa, tapi sekarang Tuhan Yesus berkuasa. Di saat ini Tuhan Yesus berkuasa. Di saat ini Tuhan Yesus berkuasa. Dan Yesus berjalan bersama kedua murid ini dan juga berjalan bersama dengan kita. Dua murid ini masih tidak percaya. Sampai di siang hari dan mereka juga tidak percaya. Dan dua orang ini berperang kepada ini, pulang ke kampungnya bernama Emmaus ya, kira-kira 7 mil jauhnya ya dari Yerusalem, yang sebenarnya mereka sudah berjalan 2 jam. Dua orang ini melihat Yesus mati, dan mereka bagaimana? Dan mereka kembali ke kampungnya. Sudahlah, apa-apa pun sudah tidak ada. Dikira pulang ke kampung untuk bertani. Ya dengan begini. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan datang mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Go with them. Dan mereka terus berjalan ke tempat Emmaus dan selalu berkata dengan tidak senang ya. Dan Tuhan Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Dan mereka tidak mengenal kalau itu ada Yesus. Dan sekarang Tuhan berjalan bersama kita. Kita tidak mengenalnya. Ini adalah keadaan kita saat ini. Yesus ada di samping kamu. Kamu berkata, Yesus di mana? Dan kamu percaya kepada Yesus. Yesus berbicara kepadamu, tapi kamu juga tidak tahu. Dan mata mereka tuh terhalangi dan tidak mengenalnya, membawa semua kekhawatiran, dan banyak mereka tidak memahami ada ini seperti kita saat ini. Dan Yesus berkata, apa yang terjadi? Dan mereka berkata, dan juga saya tidak akan mengurangi lagi. Dan tubuhnya hilang, dia sudah mati. Dan sekelompok wanita itu berkata karena dia sudah bangkit. Dan kami pergi ke kuburan itu dan melihat dan tidak melihat Yesus. Dan mereka itu semua salah. Apakah benar? Dan lebih baik saya pulang ke kampung. Dan Yesus berkata, apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka tuh marah-marah ya. Anak-anakku, kita sekarang ini juga sama begini. Yesus berjalan bersama kalian, kan kalian tidak tahu. Dia berjalan di depanmu, tapi kamu tidak mengenalnya. Kamu melakukan kehidupanmu dengan kepahitan, tidak bahagia di dalam ketidakberdayaan. Dan seperti perempuan berkatakan dan mereka berkatakan padamu, kamu tidak percaya. Di saat
kubur kosong dan kamu juga tidak percaya? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Yesus mengampuni murid-murid, mengampuni kita karena kita tuh hati kita terlalu lambat. Dan sepertinya ada, tapi seperti ada sedikit, tapi tidak cukup. Terlalu lamban, terlalu bodoh, tidak ada reaksinya. Dan Yesus berkata kepada mereka tentang Alkitab, ya, dari Nabi, dari Musa mulai. Dan dari Yesus datang, dari mati dan bangkit, dan semua itu dibicarakan kepada mereka sekali lagi. Dan mereka juga tidak tahu apakah mereka memahami. Ada berapa banyak mereka memahami? Apakah mereka tidak memahami? Juga tidak. Dan mereka juga tidak tahu kalau setelah itu Tuhan berbicara dengan mereka. Tapi hati mereka ada perasaan. Dan waktu tambah dekat dan mereka sampai di kampungnya. Dan dalam hati mereka tuh, orang ini berbicara satu ada rasa. Dan akhirnya mereka menyuruh Yesus tinggal bersama mereka, ya. Ini satu percobaan. Dan sampai di situ kenapa Yesus masih terus berjalan? Dan sampai di Emmaus mereka masih juga Yesus bersamanya. Apa artinya? Dan di situ apakah kita mau menyuruhnya tinggal? Apakah kamu ingin Yesus, walaupun kamu tidak ada kepercayaan untuk percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit, dan Yesus yang sudah bangkit berbicara padamu, itu satu percobaan. Jadi Yesus berada di depan. Apakah kamu ingin mereka? Dan dua muridnya ini ingin dia dan berkata padanya. Dan Yesus tinggal. Dan di sini apakah ada mereka mau menerimanya? Mereka sebenarnya mesti menerima tamunya ini. Dan hari sudah gelap, ya, matahari sudah tenggelam. Kamu tidak akan menyuruh tamu itu terus berjalan, dan kamu pasti ada suatu kesempatan untuk menyuruhnya tinggal dan suruh ada kasih untuk menyambut. Dan itu Yesus bersama mereka tuh makan, mengambil roti dan mengacap berkat dan memecah-mecahkannya. Di saat Yesus melakukan ini, mata mereka terbuka. Melalui Yesus memecah-mecahkan roti, membuka matanya. Ya, maka saya berkata, di saat melakukan perjamuan kudus yang kalian lihat adalah roti dan darah. Di dalam ini ada hubungan dari roh. Maka matamu akan terbuka dan kamu bisa mengenal Yesus. Dan kedua murid ini maka terbuka dan mengenal kalau dia ada Yesus. Dan akhirnya Yesus yang bangkit lenyap di tengah-tengah mereka karena dia sudah melakukan tugasnya. Dan dia berjalan bersama kedua murid ini dan menghimbau mereka supaya mereka paham dan memberitakan pada mereka dan menyatakan diri kepada mereka. Sebenarnya Yesus terus ada di tengah-tengah kita, tapi mata kita buta. Dan akhirnya mata mereka tuh terbuka dan baru mengenalnya. Ya, seperti jalan kita saat ini. Di jalan kita saat ini seperti dua orang ini. Mata kita tuh tidak
melihat dan juga hati kita terhalang, dan Tuhan terus berbicara kepada kita melalui kebaktian dan renungan pagi dan juga Alkitab. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, terus juga membantu kita supaya kita lebih melihat Yesus. Di saat 20 tahun ini, 20 tahun, dan kita melihat Yesus, dan Dia memberikan satu apa yang kita, dan walaupun kita di dalam wabah penyakit, saya melihat tuh tangan Yesus yang kuat di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak usah takut. Ya, maksudnya saya itu tidak usah takut, itu education. Ada firman jadi waktunya kita tidak usah takut, itu ada satu firman Tuhan yang diberitakan kepada, ada common sense di tengah kita. Jadi bukan kita dengan sembarang jalan ke tempat yang penuh dengan COVID-19 ini. Jadi kita tidak usah takut. Kita lihat tuh hari malam ya, saya sudah membicarakan first day, hari pertama ya, pagi-pagi hari pertama pada minggu itu, yaitu untuk di dalam hari Sabat itu. Siang sudah kita bahas, dan sekarang masuk hari sore, matahari sudah tenggelam, tapi dua orang ini cepat-cepat balik ke Yerusalem. Dan saya percaya kebebasan dan mereka tinggal di sana, dan sekelompok murid-murid ini tinggal di sana. Ayat 33, lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid dan sedang berkumpul di tempat-tempat mereka, dan Tuhan sudah bangkit. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Petrus sudah melihat Yesus sudah bangkit, dan mereka sudah tahu dan bagaimana, dan mereka berkumpul sama dan juga terus membahasnya. Dan kita berkata, kita mesti di sini mengaku dosa. Kenapa kita percaya sangat telat dan dengan kali ini juga tidak percaya? Kenapa kita selalu hidup di dalam masa lalu? Dan sekarang Yesus sudah bangkit, Dia benar-benar anak Tuhan. Dia dengan Petrus berkata, kunci dalam kerajaan surga sudah diberikan kepada kita, kepada gereja. Saya percaya mereka membahas tentang ini, dan saya percaya di sana mereka memuji Tuhan dan juga mendengar semua ini. Dan dua orang ini kembali dan berkata kepada mereka, dan mereka bertemu dengan Yesus. Dan saat ini, di saat mereka memuji Tuhan, dan Yesus mendadakan dan Yesus berkata, damai sejahtera berdiri di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagimu. Dan Petrus berkata, saya sudah melihatnya dan dua murid ini, dan berkata sudah bertemu dengannya, dan kalian mestinya senang. Waktu ayat 36, di saat Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan mereka takut. Setan, kenapa mereka takut? Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sebenarnya kepercayaan mereka itu tidaklah utuh, tidaklah seutuhnya. Kita bisa mengikuti jalannya Tuhan sampai di malam hari. Yesus menampakkan diri dan Yesus sekali lagi menampakkan diri, dan mereka pun tidak percaya. Mereka juga dalam ketakutan. Dan di sini saya mengingat kembali tentang kejadian ya. Di saat Adam jatuh dalam dosa, takut. Takutan ini terus mencekam kita. Dan saya melihat
setiap mata kalian di dalam kita. Ada yang dalam, yang paling dalam. Adam dan Hawa melakukan dosa. Sesudah melakukan dosa, yang ketakutan mereka. Kenapa kalian takut kepada otoritas? Kenapa di saat makan bersama kalian, saya duduk di sini, kalian tidak duduk di samping saya, tapi duduk jauh-jauh. Kemarin staf gereja juga di saya itu lagi membagi berita ya, tapi dua saudara staf ini juga duduknya jauh-jauh sami, dan bukan hanya saya juga, tapi semua juga masih tetap duduk jauh-jauh, dan sepertinya kami ini adalah awannya. Tapi di dalam kita ada satu hal yang takut ya, kita mesti melepaskan ketakutan kita. Di saat ini Yesus ingin ada hubungan dengan mereka, fellowship dengan mereka. Kamu datang menjamah saya dan makan, memperlihatkan kepada mereka, supaya mereka tahu saya sama dengan mereka. Di saat dia bangkit, dia juga masih seperti manusia seutuhnya. Dia bukannya arwah, dia adalah ada seutuhnya Tuhan dan seutuhnya manusia. Jadi kita mesti memeluk ini sifat manusia, dan kita bisa memeluk keadaan ini, dan kita mesti memeluk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya ada sifatnya Tuhan, tapi kehilangan dari manusia. Yesus ada cacat, ada luka ya, dan Yesus bisa makan. Lalu akan memakan sepotong ikan dan merasakan, sepotong ikan ini rasanya apa? Petrus, ini ikan ini terlalu asin. Kamu bikin ikan asin? Yes. Yesus dengan hubungan ini dan terus membuka hati murid-muridnya supaya mereka memahami, dan seperti di depan itu membuka mata mereka, tapi di sini membuka hati mereka sama satu kosakata. Dia adalah Tuhan yang bangkit dan terus membuka hati kita supaya kita lebih memahami dan lebih mempunyai kepercayaan. Ya, apa yang Tuhan berikan pada saya akan memberikan padamu, yaitu Roh Kudus. Dan kamu akan keluar membawa murid-murid kamu untuk memberitakan Injil, dan Roh Kudus akan menyertaimu dengan firman ini, yaitu first days, hari of Sabat, dicatat ya. Dan situ dicatat di setiap hari kita, yaitu tentang keadaan Roh Kudus, Roh kita ya. Mata kita mesti terbuka dan hati kita juga mesti terbuka. Kita mesti bangkit membawa murid-murid ya. Dan kita sini memuji Tuhan. Ayat 52. Dan mereka setuju menyembara pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Dan Yesus sampai di Bukit Zaitun, dan di hadapan mereka dia terangkat ke surga, dan mereka menyembahnya dan kembali memuliakan Tuhan. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan memuji Tuhan, dan kita juga mengalami bersama Tuhan. Nah, anakku, saya juga percaya kalian juga mengalami bersama Tuhan. Dan saya percaya di saat kalian mengalami bersama Tuhan di waktu hari siang atau di pagi-pagi atau juga di malam hari, dan kita mesti mengalami melihat Yesus naik ke surga dan kita memujinya. Dan kita juga mesti bersama apa yang Tuhan perintahkan pada kita, dan kita membimbing murid-murid dan juga dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya dengan nama Tuhan Yesus berdeklarasi, dan sekarang ini
langit dan bumi, permulaan yang sudah lama yang berlalu. Tapi di dalam permulaan yang baru ini, Tuhan yang bangkit berkuasa mendapatkan semua kekuasaan. Kita mendapatkannya. Kita memulai dari baru, mulai dari hari ini. Amin. Berkati kalian semua. Haleluya. Tuhan kita yang bangkit sudah berkuasa. Tuhan yang bangkit berkuasa. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Mari kita bersama Yesus. Haleluya. Kita dengan kepercayaan kita berdeklarasi Yesus ada pengharapan kita. Haleluya. Haleluya. Hari pertama
pagi-pagi benar pada hari Minggu pertama, yaitu hari ini juga hari pertama Yesus sudah mati dan sekarang sudah bangkit. Hari ini kita berdeklarasi kemenangan dan kemenangan, yaitu awal pertama. Gereja 611 di ke-20 tahun hari pertama, kalian percaya kak? Mari kita berdoa dan kita berkata pada Tuhan, kita percaya hari kehidupan kita awal kita percaya karena Yesus sudah bangkit, hari ini permulaan baru, yaitu awal permulaan hari Sabat. Kita masuk di dalam doa, kita berdeklarasi, kita percaya dan kehidupan kita masuk dari awal permulaan. Yesus sudah bangkit untuk kita, karena Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Yesus adalah Tuhan Yesus. Seperti perempuan ini, dia mau masuk di dalam permulaan baru, percaya pada Yesus. Syukurlah Papa yang sudah berlalu, yang kamu tidak berdaya, yang berlalu di dalam sakit penyakit, dalam tentang perekonomianmu menjadi bebanmu. Tapi kita sekarang juga mau percaya Yesus sudah bangkit, menang. Yesus sudah memenangkannya, yaitu Yesus yang bangkit sudah, karena dia sekarang sudah bangkit. Sekarang Papa awal permulaan baru. Sekarang Papa dengan percayaan kita percaya. Dan sudah percaya dengan berdeklarasi di dalam kehidupan kita ada satu awal permulaan yang baru. Kita berdeklarasi karena Adam yang berlalu sudah mengalahkan kematian. Yesus sudah bangkit kepada kita. Kalian percayakah awal yang baru, kehidupan yang baru? Walaupun dalam keadaan kamu banyak kegelapan, tapi kamu percaya dengan keadaan dunia yang baru, dengan surga yang baru ini baru mulai. Dan semua ini penglihatan yang baru. Penglihatan baru datang. Kita sudah percaya Tuhan, dan kita mengikuti Yesus, mengikuti jalan yang kesulitan ada di depan kita, dan kita memohon Tuhan membantu kita. Dan kita satu dari Lia dan mereka tuh berjalan, dan mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dan seperti kita, sama seperti firman ini, Yesus sudah bangkit dan kita masih di dalam beban ini. Dan kita sama seperti murid-murid, kita tuh percaya kita tuh sangatlah lamban, dan kita tuh percaya kepada Yesus ada anaknya Tuhan, tapi kita tidak semua itu kita serahkan kepada Tuhan, dan kita tuh tidak tahu, dan kita jalan, dan kita memohon Tuhan membantu karena dia ada di tengah-tengah kita, dan juga ketakutan akan meninggalkan diri kita, ketakutan tidak dengan ketakutan ini, dan kita takut kepada otoritas, sangat takut duduk di sampingnya Pastor Joshua ya. Dan saya katakan dia di sini. Dan ketakutan ini, apa yang kamu takutkan ini? Dan kita juga dalam keadaan kita seperti ini, yang kita jalan keluar, kita keluar dari keadaan kita ini, kita memohon Tuhan membantu kita. Mari kita mengambil perjamuan kudus, dan setelah kita mengambil perjamuan kudus ini, kita menunggu dan memohon Tuhan membantu kita meninggalkan semua kepahitan, dan membantu kita keluar daripada kemaruan, kekhawatiran, dan melewati semua kita menghakimi. Dan ini semua adalah permasalahan kita. Kita tidak percaya.
kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Memohon Tuhan membantu kita karena kita mengandalkan diri kita. Kita memohon Tuhan membantu kita. Di saat Yesus bangkit dan juga bumi dan langit dan bumi juga diperbarui di dalam dunia roh dan dunia nyata. Jadi ada satu perubahan yang besar. Kalian percayakah? Apakah kalian juga masih terus melakukan seperti aktivitas yang lama dan kita juga masih tetap dalam ketakutan? Di saat hal baru terjadi, apakah kita yang pertama kita takut? Ketakutan. Kita memohon Tuhan hari ini membuka mata kita dan membuka kita hati kita yang dalam, membuka telinga kita, membuka roh kita supaya kita memahami masuk ke suatu tempat yang baru, yaitu masuk ke dunia alam yang baru. Dan walaupun kita dalam melewati semua pikiran kita yang lama karena dibelenggu oleh ketakutan, kita banyak takut banyak hal. Tapi hari ini Tuhan melakukan satu, membawa dunia alam surgawi yang baru. Mohon Tuhan membuka hati kita, membuka roh kita. Itu satu hal yang baru, membawa kepercayaan. Kita setiap hari, setiap reaksi kita, setiap aktivitas kita, setiap keputusan kita, dari awal kepercayaan atau dari ketakutan kita, Tuhan Yesus di saat dia dijual dan mengambil ini dan dipecahkan dan berkata, ini ada tubuh saya yang dipecahkan bagimu, dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan terima kasih karena tubuhmu bagi saya. Kita sebutkan nama kita sendiri, yaitu saya Corina. Dan Tuhan dan sesudah mengambil cawan ini adalah darah perjanjian yang dibagi pada Tuhan. Dengan darah kita membuat perjanjiannya, aku mengasihi sampai selama-lamanya. Yesus berkata, saya mengasihi keluargamu, saya mengasihi keturunanmu sampai keturunanmu. Dan saya sekarang sudah bangkit. Banyak orang tidak percaya, tapi saya mengasihimu sampai selama-lamanya. Semua kekhawatiranmu kamu serahkan pada saya. Dan saya memberikan kekuatan darimu. Jadi dari langit dan bumi semua saya berikan pada saya, dan saya kuasa ini saya berikan padamu. Kamu akan menjadi murid-murid saya. Dan juga pada awal permulaan yang terbuka, kamu mesti percaya dan menerima. Dan juga mesti menerima. Dan saya membuat perjanjian denganmu, dan mari kita menerima perjamuan kudus ini.
Yesus sudah bangkit. Yesus jalan bersama kita di dalam keadaan hari ini. Yesus, dia mau datang mendekati kita. Yesus yang bangkit mendekati kita dan mau berjalan dengan kita dari pagi sampai siang dan juga sampai malam. Yes, Tuhan yang bangkit mendekatimu dan mendekati saya dan juga mau berjalan bersama kita dan juga mau membuka mata hati kita dan juga mau membuka mata kita dan juga akan membuat kita buka firman dan juga akan membuka hati kita. Mari kita bersama mengangkat tangan kita dan kita berkata, Yesus, saya mengundangmu supaya kami bisa melihat dengan mata kita melihat, supaya kita bisa mengenali, supaya mata kita hanya tidak melihat, bukan hati kita bodoh dan lamban, dan kita supaya tahu Yesus setiap hari berjalan bersama dengan kita, setiap hari berjalan bersama kita. Kita adakah berjalan bersama dengannya? Syukurlah Bapa. Yesus, dengan Roh Kudus Engkau buka hati kami supaya kami percaya, supaya kami melihat, supaya kami tahu dan memahami. Yesus bersedia dan juga setiap hari bersama dengan berjalan dengan bersama kita, setiap langkah juga mendekatkan diri pada kita dan bersama berjalan dengan kita. Di saat ini, awal permulaan hari ini, terang Tuhan ada di tengah kita. Dia adalah Tuhan yang berjalan bersama kita. Dia menemani kita, membimbing kita, ada menolong kita, memberikan kepercayaan kepada kita, menghilangkan semua yang masa lalu, ketakutan, karakter yang lama, semua kekhawatiran, beban berat. Yesus juga datang membantu kita. Tuhan, Engkau membuka hati kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang dari atas. Kita masuk di dalam Roh, kita menerima kekuatan dari atas, yaitu kekuatan yang diperbaharui, kekuasaan dari Roh Kudus yang dari atas. Di saat Yesus bangkit, supaya kita mendapatkan kekuatan yang dari atas. Di pagi ini Roh Kudus turun di dalam tengah-tengah kita. Kita menerima kekuatan yang dari atas, membimbing murid-murid dan membentuk murid-murid. Kita masuk di dalam Roh, kita berdoa. Syukurlah Bapa, syukurlah Bapa, syukurlah Bapa. Kita meniup sangkakara, kita melihat, kita menerima kekuatan dari atas. Hari pertama dan kerajaan surga baru yang datang, awal permulaan yang datang, masuk. Berdeklarasi, kita sendiri berdeklarasi, kita masuk dalam bulan baru dan masuk di dalam gereja. Kita sudah bebas dari ketakutan ini. Kita masuk kepercayaan, masuk ke jalan percayaan. Mari kita berdeklarasi. Saya ingin mengundang. Daud, kamu tidak bisa membuka
sel, dan saya ingin mengundang kamu maju ke depan di awal mula. Dahulu kamu tidak berdaya bisa membuka sel, dan juga kamu tidak bisa memberitakan penginjilan, dan kamu merasa sangatlah sulit, dan saya mengundang kalian maju ke depan. Nah, kamu masuk, kalian sudah ketua sel, sudah di tasbih, tapi kamu belum bisa membuka sel, dan kamu masih di dalam yang lama. Dan sekarang Tuhan berkata kepadamu, kamu akan menerima satu awal yang baru dan menerima satu kekuatan dari atas. Kamu dengan percaya kamu akan dan pelayanan, Tuhan akan memberi kamu kepercayaan, kasih dan kekuatan untuk melayani. Kamu tidak berdaya, kamu membutuhkan kekuatan dari otoritas. Saya mengundang kalian maju ke depan, dan kamu yang belum jadi ketua sel, kamu berani angkat tanganmu dan kamu ambil satu kekuatan yang dari atasan ketua otoritas yang Yesus sudah bangkit. Apakah kamu percaya? Kamu akan membawa orang percaya padanya. Kamu membawa orang percaya kepadanya. Kamu membuat satu percaya ini, kamu akan berikan pada orang sekeliling kamu. Saya mengundang kamu maju ke depan. Kalau kita angkat tangan kita, dulu kita tidak percaya, dulu kita lamban, dulu kita tidak memahami, dan dulu kita tidak tahu melewati ketakutan ini. Tapi sekarang mendapat satu kekuatan di otoritas, lepas dari ketakutan, lepas dari ketidakpercayaan, lepas dari kelambanan kita. Kita percaya, kita bangkit melayani, kita bangkit membimbing murid, kita mengundang yang beragam, yang pastor dan juga staf gereja. Kita juga bangkit untuk menjamah, untuk berdoa, menerima dari kekuatan dari otoritas, yaitu menerima kepercayaan, bukan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan yang sudah bangkit. Kita mengandalkan Tuhan yang sudah bangkit sebab kita melayani orang, menjadi setiap bangsa-bangsa menjadi muridnya, melepaskan semua ketakutan, semua ketidakpercayaan kita, dan melepaskan semua yang membelenggu kita. Silalah Bapa. Waktu sini kita berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus, kamu bantu kami. Engkau melepaskan semua yang ketidakpercayaan dalam hati kita, dan mohon Tuhan memberi kita nambah kekuatan. Dan kita berkata pada Yesus, saya ingin membuka sel, memohon Engkau bantu saya. Yesus, saya bersedia. Dan saya tidak tahu orang di mana. Yesus, saya bersedia. Saya sudah siap. Saya membuka hati saya, membuat orang membimbing saya datang di hadapan saya. Saya bersedia dalam nama-Mu, saya ingin melayaninya. Dan saya memberitakan satu keinginan hati-Mu. Letakkan semua di dalam pikiran kamu, semua kesulitannya. Dan berkata, saya tidak bisa memberitakan Injil, dan saya sangat sulit mengungkapkan satu, dan saya tidak ada seutuhnya. Dan memohon semuanya Tuhan ambil pergi. Dan kita berkata kepada Tuhan, saya bersedia. Saya tidak bisa mengabarkan Injil karena bahasa konon saya tidak baik. Tapi kita berkata pada Yesus, saya bersedia. Mohon Yesus bantu saya. Yesus sudah hari itu bangkit. Kamu kita menerima kekuatannya. Tuhan memberikan kita dari Yerusalem jalan. Dan kita berkata pada Yesus, Engkau pakai saya. Saya bersedia. Saya bersedia. Engkau memakai saya. Saya akan berjalan depan. Saya akan mempersiapkan. Mohon Yesus, Tuhan mendengarkan doa saya. Dan di hari Sabat itu, dia di depannya ada hari Sabat.
hari Sabat pertama di pagi-pagi, yaitu langit dan bumi permulaan baru. Setiap hari ada hari Sabat, dan setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Dan setiap hari kita menerima kekuatan dari otoritas kita. Dan setiap hari Tuhan berjalan bersama kita. Dan kita tidak hidup di dalam ketakutan kita. Dan setiap hari Tuhan membicarakan Alkitab kepada kita. Dan setiap hari Tuhan membuka mata kita. Setiap hari Tuhan juga membuka hati kita supaya kita memahami. Setiap hari Roh Kudus mengurapi kita. Kita setiap hari jaga memuji Tuhan, karena setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, setiap hari ada hari yang baru. Tuhan, Engkau sudah bangkit. Tuhan, Engkau selalu bersabar dengan kami, berjalan bersama kami, dan berbicara kepada kami, membimbing kami. Dan kami saat itu bisa melewati percobaan, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, membangkitkan murid dan setiap orang. Setiap hari hidup di dalam bersamamu. Tuhan, perbarui pujian kami. Hilangkan semua masa lalu kami yang lama, dan hilangkan semua ketakutan kami, supaya kami tertuju padamu, mengikutimu. Tuhan, setiap hari itu penuh dengan kekuatan. Walaupun dunia ini bagaimana, walaupun berapa kegelapan, berapa banyak kesulitan, Tuhan setiap hari selalu baru, karena Engkau hidup, karena Engkau sudah bangkit. Kita akan mulai semua itu berikan pada Tuhan. Engkau jamah hati kamu dan berkata pada hatiku, Yesus sudah bangkit. Saya mesti percaya, dan roh mata saya mesti terbuka. Setiap hari berjalan bersama Kristus, bangkit, dan satu melakukan satu kerjaan, dan bangkit membimbing manusia rakyat. Dan saya percaya Tuhan memberikan perhatian pada gereja 61. Saya percaya dengan firman Tuhan semua kemuliaan. Saya percaya Tuhan Yesus akan cepat datang kedua kalinya. Kita bangkit untuk 50 tahun kebangkitan dan sebaik kehidupan sampai seluruh dunia. Kita bersama Yesus bangkit menjadi tubuh Kristus, menjadi pemimpin dari beberapa rakyat. Dan kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, kami memuji-Mu. Dan kita berdoa dengan bahasa orang, dan kita menerima Roh Kudus memberikan kekuasaan kepada kita. Kita terhubung dengan Tuhan tengah hari pertama. Dia sama 20 minggu, dan apapun yang terjadi, setiap hari terjadi dalam kehidupan kita, dari pagi sampai siang dan malam, Roh Kudus ada bersama dengan kita, dan kita mesti bersuka cita, memujinya, memuliakannya. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Yesus sudah bangkit. Kehidupanmu tidaklah sama lagi. Kehidupan kamu lagi tidaklah sama lagi. Kamu setiap hari ada kebangkitan Tuhan berjalan bersamamu, berbicara padamu, membimbingmu, dan juga membuka hatimu
Jangan dalam dunia nyata masuk ke dalam dunia roh, melihat Yesus dan juga mendengarkan semua pengajaran Yesus. Dengan Roh Kudus menerima kekuatan bangkit, membimbing dalam keadaan, membimbing bumi ini, menjaga bumi ini, damai menyertaimu, berikan kamu berhasil, dalam nama Yesus berkatimu, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.